Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat yang ke-7 dari surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Allah berfirman yang artinya, hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak. Karena konteks ayatnya setelah konteks ayat perceraian. Wajib atas suami memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak, atau bahkan istrinya yang sedang menyusui anaknya setelah ditalak, sesuai dengan kadar kemampuan finansialnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, istri yang ditalak saja atau bahkan sudah selesai menjalani masa iddah dan saat ini sedang menyusui anak kita, anak suami, itu wajib dinafkahi. Maka pertanyaannya, bagaimana istri yang sedang ada dalam ikatan pernikahan bersama kita, istri yang sedang tidak ditalak? Maka tentu lebih-lebih lagi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehingga ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, lahir dan juga batinnya, maka si suami ini berarti suami yang meninggalkan kewajiban besar. Dan dengan itu berarti dia menzalimi istrinya. Dan dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kezalimannya itu.
Ada nggak suami yang tidak menafkahi istrinya, Bu? Ada. Nah, suami yang begitu tuh zalim. Padahal dia ra'in fi ahlihi. Dia itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kelak nanti dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Salah satu kewajiban pemimpin itu menafkahi, mensejahterakan, memberikan apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Namanya saja ra'i. Ya, ra'i itu asal maknanya penggembala. Ra'in itu penggembala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi binatang yang digembala, yang diurus oleh penggembala, atau penggembala yang diurus oleh binatang? Yang mana nih, Bu? Hah? Ra'in yang ngurus, ra'iyah. Begitu kan? Yang memelihara, mengurus, mengarahkan, membimbing, memberi panduan, menyiapkan makanannya, barakallahu fikum, menyiapkan kandangnya, menyiapkan lahan untuk dia bisa mencari makan. Begitu kan? Begitu. Penggembala itu yang kemudian mengurus, memelihara, bertanggung jawab atas ra'iyah. Ra'iyah itu yang digembala. Orang kita nyebutnya rakyat. Ra'iyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, suami itu pemimpin di dalam rumah tangga, ra'in. Dia penggembala di rumah tangga. Taib. Maka istri dan anak-anaknya ini dan siapapun yang ada di dalam tanggung jawabnya itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dipenuhi kebutuhannya, maka dia bisa lulus dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kemudian diabaikan, disia-siakan, bahkan dizolimi, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hisab menanti dirinya dan tentu akan menghasilkan azab. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah, suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang ditalak, termasuk istrinya yang sedang menyusui anaknya setelah menjalani masa iddah dengan melahirkan anak. Dan kewajibannya ini disesuaikan dengan kadar kesanggupannya secara finansial. Maka di sini Allah sebutkan dua keadaan suami. Ada yang dzu sa'atin, ada yang qudira alaihi rizquh. Ada suami yang berada kaya raya, ada suami yang kurang mampu. Dua keadaan suami. Di mana-mana ya suami antara itu saja. Diberi kemampuan, kelapangan, ada yang sedang diuji dengan kekurang mampuan dari sisi ekonomi dan finansial. Maka suami yang berada, suami yang kaya, falyunfik, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Dia memberi nafkah itu sesuai dengan sa'ah yang dia miliki, kelapangan dan keluasan rezeki yang dia miliki. Suami yang kaya wajib memberi nafkah yang lapang dan layak sesuai dengan standar hidupnya. Begitu. Istri 1, anak 4. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gajinya 150 juta sebulan. Kira-kira istrinya dikasih berapa layaknya, Ibu? Hah? Dikasih 20 juta saja kan luar biasa itu ya. Ya enggak, Ibu?
Ada yang ibu dikasih bulanan 20 juta sama suami, sih bersih. Nanti lain lagi urusan makan, urusan listrik, urusan PDAM. Itu bersih buat ibu 20 juta. Ada yang mau, Bu? Masya Allah. Gajinya 150. Gitu ya. Ya sekelas menteri lah, begitu kan? Taib. Nah, orang yang berkelapangan seperti itu tidak boleh bakhil. Jangan ngasih ke istri cuma 3 juta. Ini namanya sekek, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi suami yang berkecukupan dilarang bersikap bakhil atau menyempitkan nafkah istrinya. Ini bicaranya istri yang sedang ditalak. Bagaimana lagi istri yang sedang tidak ditalak? Istri yang sedang dalam genggamannya, dalam ikatan pernikahan. Tidak boleh pelit. Suami itu kalau berkelimpahan tidak boleh pelit. Uangnya banyak, penghasilannya besar, istrinya nggak pernah dibawa jalan-jalan. Mas, sudah 10 tahun saya nggak pernah piknik. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu suami yang pelit. Dia bisa jalan-jalan, bahkan dia jalan-jalannya bisa ke Mekah kalau duitnya segitu. Ya kan ibu? Bisa umroh tiap bulan itu. Barakallahu fikum. Intinya suami yang dzu sa'ah maka liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Tidak boleh bakhil, tidak boleh menyempitkan nafkah istrinya. Suami yang bakhil, suami yang cetil, itu sejatinya dia sedang mendapatkan bisikan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena setan itu selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Disangkanya kalau kita memberi nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan kita itu bikin miskin. Disangkanya kalau kita itu infak sedekah bikin miskin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kerjaannya setan, mewaswasi manusia, menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Di surat Al-Baqarah ayat 268, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Setan menjanjikan, setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian itu untuk berbuat fahsya, berbuat kekejian. Salah satu di antara bentuk fahsya adalah kikir terhadap harta, tidak memberikan nafkah yang sesuai, tidak memberikan resiko yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan. Ibu, kebaikan sekecil apapun, salah satu di antara fadilahnya akan menghapuskan kesalahan. Artinya melahirkan ampunan dari sisi Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Lebih-lebih lagi yang namanya sedekah. Sedekah itu amal muta'addiyah. Nafkah itu amal muta'addiyah. Amal yang manfaat maslahatnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi tersalur kepada orang lain. Lebih-lebih nafkah kepada istri dan anak-anak. Nafkah kepada orang-orang terdekat itu nilainya lebih daripada infak kepada yang selainnya. Maka hati-hati dari bisikan syaitan yang suka menakut-nakuti kita dengan kemiskinan,
menyuruh kita untuk kikir, sedangkan Allah menjanjikan kepada kita semua ampunan dan juga fadlnya, ampunan dan juga karunia-Nya. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ibu, apa yang kita dermakan di jalan Allah untuk Islam dan kaum muslimin, untuk bekal akhirat kita, itu pasti akan kita nikmati. Pasti akan kita nikmati. Lahir dan batin, dunia sampai nanti di kehidupan akhirat. Ibu pernah lihat orang dikasih terus seneng banget. Orang yang dikasih ini seneng banget. Pernah lihat ibu atau pernah merasakan? Ya, ibu ngasih sesuatu, mungkin bagi ibu sepele saja, tapi orang yang dikasih itu seneng banget. Ya. Itu alhamdulillahnya saja berkali-kali. Alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Baru dia berterima kasih ke kita. Terima kasih ibu. Sampai di suhun itu uang yang dikasih itu. Di suhun itu apa namanya? Dipegang-pegang di jidatnya. Makasih. Ya. Begitu kan ibu? Sok ibu kalau parkir, orang mah ngasih 2.000, ibu 50.000. Ya. Kira-kira itu seneng gak itu orang ibu? Nih kelihatan nih orang parkir ini jenggotan, masya Allah. Orang pakai topi, dia mah pakai peci. Kayaknya orang soleh nih secara zahir. Ibu mau ngasih 50.000. Kira-kira seneng gak itu orang ibu? Bisa ditandain itu plat nomor ibu. Ya. Ya kan? Seneng itu. Nah, kita ngasih sesuatu ke orang, dianya bahagia, dianya seneng. Kira-kira kita yang ngasihnya lebih seneng gak? Pasti lebih seneng. Oh, lebih seneng itu. Itu kesenangan kita itu ketika melihat orang yang kita kasihani bahagia. Itu kebahagiaan yang kita rasakan itu kebahagiaan yang tidak hanya menenteramkan hati, tapi menyehatkan badan. Menyehatkan badan. Kapan hari ada yang cerita ke saya, ibu? Ya bapak-bapak menceritakan sosok seorang nenek 70 tahun, udah komplikasi macam-macam. Ya. Itu mau dipasang ring apa ini? Ring jantung. Dan tidak tanggung-tanggung 5 ring, mau dipasang 5 ring jantung, buat jantung. Entah kenapa, ibu yang dirahmati Allah. Jadi misalkan hari besok ini dipasang ring, itu sebelum masuk ruang operasi itu kan dicek ulang. Itu hilang. Sumbatan-sumbatan tuh hilang. Ini si ibu ini nggak usah dipasang ring. Ini hilang semua sumbatannya. Padahal sebelumnya dicek itu ini pasang ringnya 5. Langsung 5. Entah mungkin dengan proses, pokoknya ada 5 titik, 5 sumbatan yang harus dipasang ring. Nggak jadi ibu. Nggak jadi. Kaget kan, orang-orang kaget, dokternya saja kaget. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ternyata si ibu ini punya amaliyah yang luar biasa. Jadi beliau kalau pulang kampung ke Jawa itu ibu suka babagi. Ya. Beliau ini orangnya dermawan. Allahu a'lam, bisa jadi dari kedermawanannya ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mudahkan urusannya terkait dengan penyakit. Dan semua orang paham tentang itu. Apalagi orang-orang di kampungnya senang kalau si ibu ini pulang kampung. Kenapa? Suka berbagi kepada tetangga-tetangganya orang-orang kampung. Dan ibu orang yang seperti itu pasti akan mengalir tuh doa-doa dari orang yang dikasihani tadi.
tahu kemudian sedang di rumah sakit mau dioperasi, itu orang-orang yang dulu pernah dibantu, yang mereka ini barakallahu fikum tidak pernah melupakan bantuan yang diberikan itu pasti akan mendoakan, itu refleks pasti mendoakan. Dan Masya Allah, sampai kemudian tidak jadi dioperasi. Makanya kan ada riwayat dari Nabi, dawu mardhakum bis sadaqah, obati orang-orang yang sedang sakit di kalangan kalian itu dengan cara bersedekah. Nah, jangan nunggu dulu sakit baru bersedekah. Jangan nunggu sakit ketika kita mau bersedekah. Tiap saat bersedekah, ada kesempatan bersedekah, bersedekah. Jangan takut miskin. Tidak ada ceritanya orang itu dermawan, rajin infak sedekah kemudian jatuh miskin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalaupun kemudian secara kasat mata hartanya berkurang, sejatinya enggak berkurang. Kenapa? Karena dia akan menjadi satu keberkahan. Bisa jadi dengan infak sedekahnya itu dia disehatkan oleh Allah jasadnya, disehatkan jasmaninya, sehingga sehatnya jasmani menjadikan dia banyak beramal soleh. Bisa jadi barakallahu fikum, ya, dengan infak sedekahnya ini walaupun secara kasat mata berkurang itu hartanya, tapi ternyata membuahkan ketumakninahan di dalam jiwa, dan itu tidak bisa ditukar dengan harta, ketenangan batin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu janji Allah, magfirah dan fadla, magfirah dan fadla. Maka jangan bakhil, dan jangan menganggap kebahilan itu adalah kebaikan. Bakhil pangkal kaya, ada ceritanya gitu, Bu? Tidak ada. Makin seke makin susah hidup, gitu kan? Di surat Ali Imran Allah ingatkan di ayat ke-180, Allah berfirman, wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya, jangan sekali-kali mereka itu mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Begitu. Ya, saya bakhil ini demi kaya misalkan. Ya, enggak bisa begitu, Ibu. Ya. Kan nanti tabungan kita enggak akan habis, gitu kan? Uang kita nanti enggak akan habis. Baik dong begitu, gitu kan? Jadi kan tambah banyak harta kita. Jangan mengira bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebaliknya kata Allah, bal huwa syarrul lahum, kekikiran itu buruk bagi mereka. Apa akibat kebakhilan? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Jadi harta yang dibakhilkan itu nanti akan dikalungkan pada hari kiamat. Kebayang itu. Kalau yang dibakhilkan itu enggak dikeluarkan kewajiban hartanya, itu misalkan barakallahu fikum 50 ton, ya dikalungkan itu. Ya. Dikalungkan di mana? Di lehernya. Ibu, 1 kilo saja kita kalau punya kalung, berat itu. Ya. Dan gak ada ceritanya orang pakai kalung sampai 1 kilo, sekaya apapun, kecuali orang yang rada-rada. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semakin banyak hartanya dikalungkan itu. Model dikalungkannya kayak gimana? Itu urusan goib. Intinya itu siksaan bagi orang yang
bagi orang yang kikir. Bagi orang yang kikir. Nauzubillah. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan menganggap kebahilan itu baik, justru buruk. Nggak usah Allah, ibu, sesama manusia saja. Orang itu nggak suka sama orang yang seke, gitu. Perhitungan. Kemarin kan saya traktir angkotnya, sekarang gantian dong. Ya Allah, cuma 2.000 perak, gitu kan? Kelihatannya mentraktir, ternyata ditagih ujung-ujungnya. Itu biasanya orang kayak gitu tuh nggak disenangi, ibu, nggak disenangi asli. Haji sih, tapi pelit dia, gitu. Hajinya ada, tapi pelitnya itu nggak enak, gitu. Haji pelit, katanya gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia nggak akan suka kepada orang yang bakhil. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya, sedangkan Allah yang memberi rezeki kepadanya. Semua itu kan titipan Allah. Siapa kita ini, ibu? Dulu nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa kok. Terus kenapa bakhil? Nah itu jadi resep supaya kita itu dermawan. Jangan pernah merasa memiliki, tapi merasalah bahwa apa yang ada pada diri kita itu titipan. Kita ini dititipi. Ketika yang memilikinya, pemiliknya itu meminta, dan ternyata yang diminta juga tidak banyak, yang wajib kan cuma 2,5%. Itu pun kalau harta kita sampai kepada nisab, sudah berlalu haulnya. Tapi ada yang anjuran, tiap saat anjuran infak sedekah itu tanpa batas. Nah jangan bakhil, jangan merasa memiliki. Ibu yang dirahmati Allah, yang kita dermakan di jalan Allah, ikhlas karenanya pasti dinikmati. Yang ibu simpan belum tentu dinikmati. Sok ibu punya 3 triliun. Apa dinikmati itu duit itu? Enggak, bisa jadi keburu mati kita. Ya. Udah dinikmati, tersimpan gitu aja. Belum tentu jadi pahala. Bisa jadi ada gempa bumi, barakallahu fikum, banknya hancur roboh, internetnya mati. Sok mau ngambil duit di mana? Ya, mau ngambil duit di mana, ibu? ATM gak ada yang nyala. Ya. Mau ngambil duit di mana? Mau kris gak ada internetnya. Ya, nggak bisa. Terus duit ibu itu yang triliunan gimana? Nggak bisa diambil. Ya kan ibu? Nggak bisa diambil. Kitanya mati, nggak bisa dinikmati. Tapi yang sudah didermakan ikhlas karena Allah, itu yang pasti dinikmati. Di dunia saja kita sudah nikmat tadi kebahagiaan yang lebih dari bahagianya orang yang berbahagia saat kita kasihani. Di dunia sudah membahagiakan, sudah berbuah jadi kenikmatan. Bagaimana nanti di akhirat? Makanya ada satu pintu di surga namanya Babus Shadaqah, pintu sedekah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bagi suami yang berada, berkemampuan, berkeluasan rezeki. Bagaimana dengan suami yang kurang mampu? Perhatikan di sini. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberi nafkah dari harta yang dianugerahkan kepadanya. Lihat ibu, kalau yang zusa'ah, yang punya kelapangan, ketika disuruh infak, disebutkan sa'ahnya, min sa'atih. Maka hendaklah dia berinfak, memberikan nafkah sesuai dengan sa'ah, kelapangan dan keluasan rezeki yang Allah berikan kepadanya.
Tapi ketika menyebutkan yang disempitkan rezekinya, waman qudira alaihi rizquh, Allah tidak mengatakan maka berikanlah nafkah sesuai kesempitan rezekinya. Enggak begitu kan? Tapi Allah tetap menyebut maka berikanlah nafkah itu sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Sedikit rezeki yang diberikan, sempit mungkin rezeki itu terasa bagi seseorang, bagi seorang suami, tapi sejatinya itu adalah pemberian dari Allah yang tetap juga wajib disyukuri. Salah satu bentuk syukurnya, tunaikan kewajiban dari harta itu berupa nafkah. Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak, sesuai dengan keadaan finansialnya itu. Berikan, tetap berikan, karena itu pemberian dari Allah yang wajib disyukuri. Artinya jangan merasa rezeki itu sempit. Jangan pernah merasa rezeki itu sempit. Karena rezeki bukan hanya apa, Bu? Bukan hanya duit saja rezeki itu. Ibu, rumah tangga kita harmonis, rumah tangga kita baik-baik saja, itu rezeki bukan? Rezeki, ya kan? Si suami itu diketahui ikhtiarnya, kesungguhannya mencari nafkah, betul-betul disaksikan sama istri dan juga anak-anaknya. Berjibakunya dia dengan panas, hujan, debu, barakallahu fikum, ya. Pencari nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Dia juga mengerti bagaimana kesungguhan suaminya, setiap saat berdoa kepada Allah meminta kelapangan rezeki. Tapi demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari rezekinya. Kira-kira ketika suami ngasih nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan itu kepada istrinya, tidak gede nilainya. Istrinya ridho enggak kira-kira, Ibu? Ridho enggak istrinya? Ridho kalau istrinya soleha, seperti ibu-ibu di sini. Ya. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, keridhaan istri, keridhaan anak-anaknya itu sejatinya rezeki. Mas, sedikit mungkin bagi sebagian orang nafkah yang kamu berikan kepada saya ini, tapi saya ngerti bagaimana lelah letihnya kamu di dalam mencari nafkah. Bagaimana ya munajatnya kamu di sepertiga malam terakhir, yang kadang saya intip dari balik-balik selimut. Begitu ya. Berarti istrinya enggak tahajud gitu. Saya ngerti tentang itu. Maka saya ridho, walaupun mungkin nilainya sedikit, insya Allah ini jadi keberkahan. Tuh Ibu, ridhonya istri kepada suaminya ini sejatinya rezeki. Ibu mau 1 bulan 100 juta jatahnya dari suami, tapi suaminya itu ngeselin terus tiap hari. Mau, Bu? Mending mana? Mending yang pertama tadi, sedikit tapi pada ridho semuanya, atau banyak tapi suaminya suka ngeselin, tiada hari kecuali ngeselin, ya. Adanya aku dianggap tidak ada. Emang apaan aku ini, gitu kan? 100 juta tapi Ibu milih yang mana ini? Milih yang mana, Bu? Nggak ada pilihan ya. Pilih yang ketiga, Ustadz, ya. Dan contoh-contoh itu bukan contoh sekedar contoh, ada nyata ya di dalam kehidupan nyata. Ibu yang dirahmati Allah, ya, saya kadang greget gitu ya ketika dengar ada istri curhat gitu ya tentang suaminya yang bakhil. Bakhilnya itu bukan karena nggak ada dia.
Istri juga kalau ngaji kan paham, begitu ya. Suaminya sedang susah, tapi dia ngerti kesungguhan suaminya. Ini mah ada, gede gajinya, penghasilannya besar, tapi pelitnya minta ampun. Segala sesuatu dibatasi, padahal sisanya masih banyak itu di rekening. Mau jadi akhirnya si istri itu mau ngapain saja berat gitu. Kenapa? Karena minta saja sedikit lebih, itu ngomel-ngomelnya minta ampun, melebihi ibu-ibu cerewet, gitu. Yang ngenesnya itu ibu mereka sampai bikin grup ini, grup para istri yang suaminya sekek, ya. Itu kan parah itu kayak gitu tuh Bu. Sampai bikin grup. Kenapa? Istri-istri yang bernasib sama. Nggak tahu saya nama grupnya apa itu, ya. Dan tidak tahu berapa orang gitu. Tapi ceritanya sampai ke saya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini mah nggak ada yang di grup itu ya. Kasihan ibu, kasihan. Ntar juga suami buat apa juga? Suami itu buat apa? Kalau nyimpan-nyimpan itu buat apa? Nyimpan kan sewajarnya. Mah, nih kamu tahu sendiri saya ini 10 juta tiap bulan. Ya, anak kita baru 2, gitu kan? Ini saya kasih separoh buat kamu. Terserah, nih 5 juta. Pokoknya ini buat kamu. Ini 2 juta buat dapur. Saya pegang 3 juta ya. Kenapa? Karena saya warawiri butuh bensin, butuh ganti oli. Begitu kan ibu? Namanya laki-laki kadang butuh ngopi gitu ya. Walaupun satsetan kan juga tetap duit itu. Ya. Barakallahu fikum. Ini saya pegang 3 juta ya. Ridho enggak? Ridho. Enggak apa-apa. Wajar enggak ibu begitu? Wajar. Tapi ini istrinya tahu suaminya gajinya 10 juta. Dikasih cuma 2 juta. Pokoknya harus cukup itu buat SPP anak, buat dapur. Ya, tinggalnya di balik papan. Ya tuh kurang segitu. Suami pegang berapa? 8 juta. Baru diminta lagi susah. Pokoknya mau cukup mau tidak harus cukup itu 2 juta. Kasihan itu tersiksa ibu. Tersiksa istrinya. Bagaimana 2 juta itu cukup 30 hari. Sudah beliin kalender aja sekalian. Cukup 1 tahun. Ya. Jadi ada suami-suami pelit itu ada bu. Jadi bukan kisah sinetron ini. Ada. Ya di kehidupan nyata. Ya mudah-mudahan suami-suami ibu tidak seperti itu. Ya. Buat apa suami nyimpan-nyimpan? Ya. Atau buat istri simpanan? Ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Sekarang kalau diberikan ke istri, diberikan ke anak, istri dan anak-anak bahagia, kita ikut bahagia enggak ibu? Bahagia. Kewajiban yang kita tunaikan itu betul-betul membahagiakan. Oh itu pahalanya besar. Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Ya. Kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim, apalagi muslim itu istri kita, anak-anak kita. Membahagiakan mereka itu ibadah besar. Maka kalau punya kelebihan, lebihkan. Alhamdulillah mas, saya dapat rezeki nggak disangka-sangka. Ya gaji saya sekarang bukan 10 juta tapi 20 juta. Ya. Makanya saya biasanya ngasih cuma 7 juta, ini sekarang dikasih 12 juta. Begitu, saya pegang 8 juta ya. Senang nggak kira-kira istrinya ibu? Senang. Ada kelebihan rezeki, istrinya dikasih tahu walaupun tidak pernah nanya istrinya. Tapi dikasih tahu. Supaya apa? Supaya yang bahagia itu bukan suaminya saja. Istrinya juga bahagia, anak-anaknya bahagia. Tapi jangan sekedar dikasih tahu, dibagi. Gitu. Gitu.
Kalau habis makan durian itu jangan dikasih baunya saja, bawa duriannya. Begitu, dibagikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi suami yang kurang mampu tetap wajib memberikan nafkah, namun kadarnya disesuaikan dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tidak dipaksa untuk menyemai orang kaya. Ya, suami kita itu gajinya UMR, jangan kemudian nuntut ya seperti istrinya menteri gitu ya. Pokoknya saya harus sekian, enggak sekian no way gitu ya. Ya enggak bisa. Kecuali ya kalau suaminya itu berkecukupan, berkelapangan rezeki. Kan yang paling tahu tentang keadaan suami siapa, Bu? Ya istrinya. Jadi yang kurang mampu ya istri sabar. Motivasi suami supaya meningkatkan ya ikhtiarnya, meningkatkan doanya dan juga tawakalnya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak, memberi nafkah, tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir. Infak mereka itu pertengahan antara keduanya, ya bijaksana, begitu kan? Kalau lebih dilebihkan, dilapangkan, kalau kemudian sedang tidak berlebih, maka barakallahu fikum tetap diberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuan finansialnya. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, di sini ada prinsip keadilan hukum Islam, di mana agama Islam tidak menuntut seorang miskin itu untuk berutang demi memberi nafkah yang mewah, memenuhi tuntutan istrinya, gitu ya, demi istri, demi anak. Tapi kemudian dia menyusahkan dirinya sendiri, ya ndak boleh. Sebagian orang ada begitu, Bu. Biasanya tukang tipu, ya. Dia minjam ke orang, memelas-melas itu ya. Ini kontrakan anak mau habis. Ya, anak butuh 15 juta, kalau enggak anak diusir. Dan yang dia gitukan itu banyak orang. Bayangkan kalau 3 aja nyangkut, dia dapat 45 juta tuh. Ternyata lupa statusnya enggak dikunci. Ya. Dia pakai jalan-jalan itu ibu uangnya. Pakai jalan-jalan. Akhirnya story-nya dibaca sama yang menghutangi. Ini si fulan tadi ngerengek-rengek. Sekarang sedang jalan-jalan di Gunung Bromo. Gitu. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini ada orang-orang model begitu. Dia ingin memenuhi gaya hidupnya yang begitu besar, tapi dengan menipu manusia. Ya. Na'udzubillah. Memenuhi gaya hidup keluarganya, tapi di atas penderitaan orang, dengan menipu manusia. Maka Islam tidak menuntut seorang miskin untuk berutang demi memberi nafkah. Hutang saja enggak usah, kalau tidak darurat-darurat sekali. Apalagi dengan menipu manusia. Juga Islam tidak membiarkan orang kaya itu menahan hartanya. Kalau berkemampuan, nafkahi istri yang layak. Begitu. Jangan pelit, berikan yang layak, bahagiakan istri. Dan istri yang soleha itu pasti pinter memanage harta. Istri yang soleha, dia tidak akan melulu memperhatikan dirinya. Ya, mentang-mentang jatahnya 100 juta dari suaminya, dihambur-hamburin. Tiap hari shopping, gitu ya. Keranjangnya tiap hari itu barakallahu fikum sampai puluhan. Ya, tiap hari itu COD datang ke rumah. Sampai dikenal Ratu COD, gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wanita salehah itu kalau diberi keberlimpahan begitu, dia pasti akan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia akan memperhatikan
ya, memprioritaskan keselamatan dan kebahagiaan dirinya di akhirat. Dia akan banyak berinfak, begitu ya. Apalagi wanita, Ibu. Wanita mah secara khusus diperintah oleh Nabi tasaddaqna, begitu kan? Wahai para wanita, itu Nabi kalau sholat Id, kalau khutbah Id, itu kemudian barakallahu fikum, beliau sampaikan kepada kaum muslimah secara khusus, tasaddaqna, sedekah kalian, karena aku melihat ya penduduk terbanyak di neraka itu adalah kaum wanita. Itu salah satu kuncinya adalah banyak bersedekah. Solusinya banyak bersedekah. Sampai kemudian Bilal bin Rabah menghamparkan sorbannya, kemudian para muslimah melemparkan, ya. Sebagian ada yang melemparkan dinar, dirham mereka, sebagian ada yang melemparkan cincin mereka, cincin emas mereka. Barakallahu fikum. Begitu, ya, petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita soleha itu ketika diberi kelapangan rezeki, diberi kelapangan nafkah oleh suaminya yang baik hati, maka dia tidak akan mungkin tidak memperdulikan yang lain. Ya. Dia tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tapi justru dia syukuri itu dengan cara dia dermakan sebagian daripada kelapangan rezekinya itu untuk bekal akhiratnya. Karena di antara amalan yang banyak disesalkan oleh manusia saat dia mati adalah sedekah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini indahnya agama Islam, adil dan bijaksananya Islam. Tidak menuntut suami miskin untuk berutang demi memberi nafkah yang mewah, juga tidak membiarkan orang kaya menahan hartanya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seorang itu tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pelajaran berikutnya, di sini ada kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitan dan beban berat bagi mereka yang mau tunduk patuh kepada aturan dan juga batasannya. Di ayat yang lain yang mirip, Allah sampaikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya, diulangi lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau di ayat yang sedang kita bahas ini, At-Talaq, ayat yang ke-7, ungkapan atau kalimatnya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Nah, kalau di surat Al-Insyirah ini kalimatnya dengan ma'a. Ma'a itu bersama. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi saat kita sulit pasti ada kemudahan. Lebih-lebih lagi setelah kesulitan itu berlalu dari kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak usah frustasi, tidak usah terpuruk ketika kita mendapatkan kesulitan. Kenapa? Ya ayat-ayat ini yang menjadi motivasi bagi kita. Perhatikan ini. Di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ada pengulangan lafaz. Lafaz apa yang diulang di sini, Bu? Ada dua lafaz yang diulang, al-usri dengan yusron, ya kan? Pengulangan lafaz ini mengandung rahasia. Apa itu? Bahwa kesulitan dalam dua ayat tersebut itu sama. Hanya satu. Walaupun disebutnya dua, tapi intinya satu. Kenapa? Karena menggunakan kalimat ma'rifat. Ciri kalimat itu disebut ma'rifat
itu alif lam di antara cirinya. Al-usra, al-usri di ayat pertama kemudian di ayat setelahnya dua-duanya pakai alif lam. Berarti itu kalimat ma'rifat. Kalau tanpa alif lam namanya kalimat nakiroh. Nah, dalam bahasa Arab ketika ada satu kalimat disebutkan ma'rifat, kemudian selanjutnya disebutkan lagi dengan kalimat ma'rifat juga, maka yang kedua itu yang pertama. Yang pertama itu sama dengan yang kedua. Jadi itu juga. Sehingga dikatakan dari dua ayat ini kesulitan itu hanya disebut satu kali. Kenapa? Karena pakai kalimat ma'rifat. Kesulitan yang disebutkan sebelumnya dengan kesulitan yang disebutkan sesudahnya itu sama. Berarti cuma satu. Adapun yusron, kalimat yusron yang artinya kemudahan itu disebutkan dengan nakiroh. Di ayat kelima disebutkan nakiroh, di ayat keenamnya juga kalimatnya nakiroh, menggunakan kalimat nakiroh. Nakiroh itu diantara cirinya tidak pakai alif lam. Taib. Yusron tidak pakai alif lam. Nah itu namanya kalimat nakiroh. Nah kalau kalimat nakiro disebutkan dua kali, maka yang pertama disebut itu berbeda dengan yang kedua. Dengan demikian kesimpulannya berarti di sini Allah menyebut kesulitan itu satu kali, ya, sedangkan kemudahannya dua kali. Berdasarkan janji Allah di dua ayat ini, berarti setiap satu kesulitan senantiasa diiringi dengan dua kemudahan. Maka dengan demikian satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Makanya tadi bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, setelah kesulitan itu juga pasti ada kemudahan. Begitu. Maka seorang mukmin muwahhid itu kalau sedang susah ya tidak frustasi. Kenapa ibu murung terus? Stres Ustadz. Kenapa? Ada masalah. Masalah apa? 3 tahun yang lalu. Masa 3 tahun yang lalu sekarang masih stres? Gitu kan sudah 3 tahun. Ya. Terus di mana imannya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, ada orang itu kan begitu, terus saja sedih, padahal sudah berlalu itu musibah. Kenapa harus bersedih? Kan sudah berlalu. Ya. Kenapa harus terpuruk, nggak bisa move on saya Ustadz? Ya rugi sendiri. Ya, rugi sendiri. Sedangkan kita ini kejar-kejaran dengan ajal, dengan usia. Kalau kemudian orang terus terpuruk dengan masalahnya, akhirnya mengakibatkan malas gerak, tidak mau ke sana, nggak mau ke sini, tidak mau makan, ya dia merugikan dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di penghujung faidah kita sampaikan di sini, dengan mengimani ayat yang mulia ini akan memberi harapan, menjadi tanda baik, dan juga bisa menghilangkan keputusasaan terhadap dunia. Dunia belum berakhir, ya. Syukuri apa yang ada. Ya, hidup ini adalah anugerah. Gitu kan? Barakallahu fikum. Kenapa pada ketawa? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini merupakan janji sekaligus motivasi
Bagi pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau sedang mengalami yang namanya masalah rumah tangga, agar tetap berikhtiar mengerjakan sebab-sebab kebaikan, tetap bertawakal, berprasangka baik kepada Allah, terus berdoa kepadanya, dan yakinlah bahwa kesulitan tersebut sifatnya sementara. Begitu Ibu. Dan sementara, hidup ini biasa, modelnya begitu. Kadang sedih, kadang senang. Kadang nangis, kadang tertawa. Kadang hujan, kadang panas. Ini dunia. Bukan surga, biasa. Ya. Di rumah tangga misalkan sesekali ada masalah sama pasangan, ya biasa. Yang jadi masalah besar itu kalau terus-terusan suka ngungkit-ngungkit masalah yang sudah berlalu dan sudah selesai. Ya, mulutmu namas gitu. Persis seperti 15 tahun yang lalu. Kasihan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di murojaah gitu kan. Sudah tuh yang 15 tahun lalu mah, si suami juga pasti lupa itu. Apalagi riwo suami itu cari nafkah. Gitu ya. Yang gitu-gitu tuh nggak pernah di murojaah. Cuman memang ibu-ibu ini senang murojaah, masya Allah. Gitu ya. Ibu-ibu, ya. Ya biasa hidup tuh begitu. Kadang susah, kadang senang. Ini bukti bahwa kita ini masih ada di alam dunia. Kadang kita di atas, kadang kita di pinggir, kadang kita di bawah. Biasa. Kadang sehat, kadang sakit, gitu ya. Kadang enak makan, kadang makan tuh jadi enak. Itu biasa. Barakallahu fikum. Kadang teman itu menyenangkan, kadang nyebelin. Ya biasa, dan dia bukan bidadari surga. Dia manusia biasa itu. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka yang baiknya disyukuri, yang buruknya disabari, dan saling mengingatkan di dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Sama dalam proses belajar juga begitu Ibu. Dalam proses belajar, kadang jamaah itu menyenangkan bagi gurunya, ya. Kadang juga tidak menyenangkan. Hayo ustadznya digibahi gitu kan. Ya biasa, ini kan dunia, ya. Kadang juga begitu, ustadznya kadang menyenangkan, kadang menyebalkan. Ustadz sedang gak fokus nih, gak enak ngisi kajiannya gitu. Ya namanya juga manusia, ustadz juga manusia gitu kan. Mungkin kalau ngisinya kurang menyenangkan, ya berarti dia mungkin sedang punya masalah, bisa jadi. Atau kurang murojaah gitu ya. Atau ngisinya dadakan gitu kan. Barakallahu fikum. Itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Insyaallah taala. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.